menjabarkan mengenai fase perkembangan emosional anak usia dini beserta dengan faktor-faktornya. Kami berasal dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi PGSD semester 1. Sebelum lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Dela Nutati Purba. Saya Raja Wijaya. Saya Regina Sanadi. Saya Kristina Lega Sanadi. Saya Kemudian perkenalan dari kami. Kami menyaksikan video yang akan kami tayangkan. Fase perkembangan emosional anak usia dini. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses peningkatan pada diri seseorang yang bersifat kualitatif. Contohnya, kemampuan bicara, kepercayaan diri, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Umumnya, kerapnya anak usia dini sering melakukan tindakan semena saja. Dan yang tidak terpikirkan, anak usia dini juga memiliki emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan atau respon yang timbul terhadap suatu situasi. Contohnya, emosi itu pada anak bukan seperti emosi pada umumnya. Contoh emosi pada anak usia dini yaitu takut, malu, cemas, ataupun rasa ingin tahu. Oke, kita akan masuk ke subbab materi pertama, yaitu fase perkembangan emosional anak umur 5-6 tahun. Pada fase ini, seorang anak itu lebih memahami tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka dengar arahan yang kita berikan kepada mereka. Contohnya ada norma-norma, ada aturan. Kita beri mereka aturan, kita beri mereka norma-norma. Mereka akan lebih mudah untuk mengikuti apa yang kita bilang, karena mereka itu masih dasar, mereka itu masih polos, mereka itu nggak mengerti tentang yang hal-hal yang nggak baik gitu kan. Jadi mereka itu memang benar-benar masih dasar. Jadi kita itu akan memberikan mereka sesuatu hal yang positif, mereka akan ikutin, mereka tertarik dengan itu, dan emosional mereka akan mengikuti arah yang positif. Pada fase ini, anak juga memiliki dua kepribadian yang berbeda. Ada introvert dan extrovert. Yang pertama introvert. Introvert sendiri adalah suatu kepribadian manusia atau kepribadian seorang anak yang dimana anak tersebut itu tertutup. Mereka itu lebih menyimpan hal-hal yang menurut mereka ya orang lain itu nggak boleh tahu gitu. Itu privasi mereka gitu bahasanya ya. Tapi mereka akan cerita untuk ke 1-2 orang aja yang mereka anggap itu ya asik, yang mereka anggap itu oh dia bisa dengerin kita gitu. Nah yang kedua itu ada kepribadian ekstrovert, dimana kepribadian ini keterbalikan dari kepribadian introvert, dimana anak itu aktif, anak itu suka banget cerita ke semua orang, dia lebih terbuka dengan banyak orang. Nah pada fase tersebut pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada kesiapan mental anak. Kesiapan mental setiap anak itu pasti berbeda-beda kan. Nah pada usia 5-6 tahun ini anak itu masih kognitif, dimana anak itu masih memikirkan egonya, imajinasinya, pengetahuannya itu masih mereka rancang ke depannya. Nah jadi mereka itu belum bisa berpikir rasionalisme atau berpikir yang maju gitu langsung. Oke, faktor yang kedua itu adalah belajar dengan meniru, dimana belajar dengan meniru itu akan membangkitkan emosional anak kepada hal-hal yang positif. Misalnya dengan media-media pembelajaran yang bisa mereka lihat dan mereka akan tiru dengan metode-metode baru kita. Mereka akan senang dengan hal-hal tersebut, dimana mereka akan bisa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran, dan mereka itu akan menganggap pembelajaran itu bukan suatu paksaan dan mereka itu senang gitu. Oke, yang ketiga ada pola asuh. Pola asuh atau didikan atau lingkungan itu adalah faktor pertama yang harusnya benar-benar akan melekat kepada emosional anak, karena anak itu akan lebih mudah memahami tentang sekitarnya. Contohnya kalau misalnya orang tuanya itu adalah orang tua yang mendidik dengan
harus keras nih, harus ini ya, mereka itu harus kayak gini, dan anak itu akan tumbuh dengan mental yang seperti itu. Dan juga berbeda dengan keluarga yang demokratis, mereka yang terbuka, mereka yang ngobrol, anak itu akan lebih sering ngobrol juga karena mereka itu menganggap bahwa orang tua saya itu mengajarkan hal yang seperti ini, saya juga harus seperti ini gitu. Pada tahap ini, fokus dan perhatian mereka biasanya lebih banyak ke hal-hal eksternal. Terlepas dari itu, pada usia ini si kecil juga mulai mengenal empati, rasa bangga, dan malu yang akan semakin matang seiring bertambahnya usia. Anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosi anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu proses pembelajaran. Pada proses ini adalah salah satu faktor di mana orang tua harus selalu memantau dan mendidik anak sesuai kronologis usia. Keseimbangan emosi bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia 7-8 tahun. Orang tua harus mempelajari yang terjadi dan tidak semata-mata hanya memarahi anak saja. Yang kedua, pendidikan pada anak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendidikan adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada subjek. Hal ini terlihat pada subjek merasa senang dan berinteraksi pada teman-temannya ketika berada di lingkungan sekolah. Selain itu, subjek juga dapat mengikuti aturan di kelas seperti memimpin doa. Fase perkembangan emosional anak pada usia 9-10 tahun. Pada usia 9-10 tahun, anak mampu mengeksplor emosi yang akan dihadapinya dalam lingkungan sosial yang dapat memberikan respon balik kepada ekspresi emosi dari orang lain. Misalnya, anak sudah memahami tentang hal-hal yang membuat mereka marah, sedih, takut, dan malu. Faktor yang mempengaruhi satu keadaan anak, contoh anak memiliki kekurangan seperti cacat pada tubuh yang akan membuat anak merasa malu atau sedih. Dua, konflik dalam proses perkembangan, contoh bila anak merasa ada pihak lain yang mengganggu kegiatan yang sedang ia lakukan, anak akan mengalami perasaan negatif seperti marah, jengkel, frustasi, atau bahkan iri hati. Tetapi jangan khawatir, konflik juga bisa menjadi sesuatu yang positif apabila anak juga menangani dan mengelolanya. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan emosi anak 11-12 tahun. Pada usia 11-12 tahun, yaitu fase pengertian baik buruknya tentang norma dan aturan-aturan yang ada di lingkungan anak. Dan faktor yang mempengaruhinya adalah belajar dengan pengondisian dengan metode atau beberapa cara. Baik, di sini kita akan membahas tentang kesimpulan dari fase perkembangan emosional anak usia dini. Perkembangan